1 September, kantor DPRD Sumatera Selatan didatangi mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka menggelar aksi damai menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota Dewan. Mereka minta pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR, kenaikan gaji guru, hingga mensahkan RUU perampasan aset. Pertama itu naikkan gaji guru, itu yang paling terpenting. Dan terus lagi yang kami soroti itu ada tunjangan DPR, itu Pak. 3 poin inti yang paling penting itu Pak. Mungkin kalau emang tidak ada lagi tanggapan dari mereka, kami bakalan terus aksi untuk menyuarakan keresahan-keresahan rakyat. Oke. Ketua DPRD Sumsel dan anggota pun gerak cepat menemui para mahasiswa. DPRD Sumsel terbuka dan menerima seluruh masukan terhadap permasalahan masyarakat. Adik-adik, ini kami di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka terkait dengan permasalahan masyarakat. Kami juga saat ini siap menerima ide masukan adik-adik terkait dengan kesejahteraan guru, dosen guru, dan petani. Alhamdulillah kami dalam pembahasan selalu memperjuangkan untuk guru-guru, karena kami yakin guru-guru ini adalah pahlawan tanpa jasa. Kita tidak mungkin bisa berdiri di sini tanpa adanya guru-guru. Di akhir aksi demo ini, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Palembang meminta anggota Dewan untuk berkomitmen memenuhi janji yang telah dibuat dengan para mahasiswa ini. Lalu, bagaimana mengawal suara rakyat ini? Saudara, unjuk rasa besar mahasiswa di Palembang terjadi pada 1 September di kantor DPRD Sumatera Selatan. Selain protes tunjangan fantastis DPR, ada tuntutan lainnya yang mendesak untuk dibereskan oleh DPR maupun pemerintah. Apa saja tuntutan itu? Kita akan bahas bersama Ilham BEM UIN Raden Fatah Palembang yang saat ini sudah hadir di studio Kompas di Palembang. Selamat pagi, Ilham. Siap, Bang. Selain Ilham, kita juga ada narasumber lainnya. Ada Pasha Fadilah Afab yang terhubung melalui Zoom. Selamat pagi, Pasha. Pagi, Mas. Apa kabarnya nih? Apa kabar di sana? Ini Pasha lagi di Jakarta ya? Lagi di Jakarta, Mas, betul. Oke, baik. Baik, saya ke Ilham dulu. Siap. Baik, Ilham, ini kita ketahui bahwa saat daerah lain sudah bergejolak begitu melakukan demo besar-besaran begitu mahasiswa. Nah, ini mahasiswa di Sumsel ini memilih untuk berunjuk rasa pada 1 September. Ini ada alasan khusus kan? Oke, terkait memang aksi seharusnya kita laksanakan di hari Jumat. Pada saat itu kita sudah memasukkan surat dan lain sebagainya sesuai prosedur. Tapi kemudian konsolidasi tetap berjalan karena per malam Jumat itu terjadinya tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Telah berpulang saudara Afan, kemudian kami harus berkonsolidasi kembali untuk kemudian mengkonkretkan poin tuntutan kembali, biar kemudian poin tuntutan ini sinkron dan kemudian poin tuntutan ini tersampaikan ke DPR dan juga pemerintah pada saatnya nanti. Dan kenapa kami memilih tanggal 1? Hari ini kemudian tanggal 1 banyak historinya, Mas. Dan juga ya banyak aktivis-aktivis yang kemudian hilang dan lain sebagainya. September adalah bulan yang penuh perjuangan bagi kami para aktivis, dan selanjutnya kami kemudian memilih tanggal 1. Ini adalah suatu bentuk bagaimana kemudian menyambut awal bulan September dengan tagline September hitam bagi kami, agar kemudian September ke depan lebih cerah dan lebih baik ke depannya. Betul. Baik, Pak Ilham, ini kita tahu bahwa tuntutan yang menjadi poin utama begitu adalah tunjangan fantastis DPR yang juga menjadi pemicu gelombang berunjuk rasa pada 1 September ini. Nah, tapi apakah ada tuntutan lain dari mahasiswa, khususnya di Sumatera Selatan ini? Oke, terkait hari ini kemudian poin tuntutan, memang pemicu awalnya ini tunjangan DPR yang dinaikkan. Itu kami melihat, Mas, dan mengalami di dunia pendidikan hari ini, kemudian aksi 20 Februari tentang efisiensi anggaran, itu dipastikan tidak adanya pemotongan anggaran pendidikan, tapi kami sangat kecewa. Kenapa kami bilang kecewa? Di sana banyak pemotongan anggaran kegiatan yang seharusnya bermanfaat untuk khalayak pemuda dan juga kawan-kawan mahasiswa. Tapi hari ini dipotong. Kemudian dengan entengnya mereka menaikkan tunjangan. Nah, ini yang menjadi poin utama kemudian tuntutan dan aksi itu terjadi. Berikutnya kami juga menyoroti tentang lambatnya. Kenapa kami bilang lambat? Hari ini kemudian RUU
perampasan aset bagi koruptor ini sudah lama dicanangkan, sudah lama dibahas, tapi tak kunjung untuk disahkan. Nah, itulah kemudian momentum dari DPR ini, mereka enteng menaikkan tunjangan, tapi lambat untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Itulah kemudian gejolaknya, poin tuntutan kami masuk itu RUU perampasan aset segera disahkan. Oke. Baik, kita ke Pasha. Baik, Pasha ini beberapa hari terakhir ini Pasha berada di Jakarta begitu ya untuk mengawal aspirasi dari kita semua di sini begitu. Nah, bahkan ini sudah bertemu dengan DPR dan juga Presiden begitu. Nah, bagaimana ini dialog ini berjalan dan seperti apa saja yang disampaikan begitu, Pasha? Oke, alhamdulillah Mas, terima kasih kesempatannya pada hari Selasa kemarin, pada saat satu hari setelah aksi demonstrasi kami di hari Senin. Kebetulan kami dari BEM Unsri diundang oleh Pak Mendikti Saintek untuk dialog bersama Pak Mendikti di gedung Mendikti di Jakarta, dan di forum tersebut dan dialog tersebut yang menyampaikan beberapa tuntutan kami, dan pada dasarnya dan pada intinya Pak Mendikti sudah menyepakati dan mendukung seluruh poin-poin tuntutan yang kami berikan, baik itu dari sisi aspek pendidikan tinggi maupun sosial ekonomi atau sosial politik. Nah, di hari berikutnya alhamdulillah juga kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog bersama Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Ahmad Dasko, dan bersama dua Wakil Ketua DPR RI lainnya yang juga dihadiri oleh seluruh Ketua Aliansi dan Koordinator Pusat seluruh Cipayung ataupun Aliansi BEM se-Indonesia. Dan di sini Pasha juga mewakili dari BEM Kerakyatan juga menyampaikan beberapa poin. Yang pertama terkait perampasan aset, terus bebaskan kawan kami dan lain sebagainya. Artinya memang seluruh poin tuntutan yang kami berikan itu berasal juga dari daerah, terutama Sumbaksel, dan juga merupakan hasil dari kolaborasi atau dikurasi juga oleh teman-teman dari BEM Kerakyatan untuk disalurkan ke pemerintah pusat. Dan kemarin terakhir tadi malam kami juga mendapat undangan dari Bapak Presiden sebetulnya. Namun karena Bapak Presiden berhalangan, dikarenakan juga ada acara dari Kementerian Agama di Masjid Istiqlal, Bapak Presiden menginstruksikan kepada Pak Mensesnek dan juga Bapak Mendikti Saintek untuk kembali berdialog bersama kami. Pada akhirnya juga kami diterima dengan sangat baik, dan kami juga diberikan dukungan moral, yaitu akan segera diberikan sebuah inovasi baru, yaitu help desk atau help center yang akan segera dikomunikasikan ke seluruh jajaran pemerintahan lewat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, seperti itu. Oke, Mas. Oke, Pasha, ini apakah kamu melihat ada tindakan cepat begitu yang dilakukan oleh DPR maupun pemerintah untuk merespons tuntutan dari masyarakat ini? Ya, tentu kami sangat apresiasi sebetulnya beberapa respon, namun ya kali lagi dan lagi kami membutuhkan bukti ya sebetulnya, bukan hanya sekedar janji-janji manis yang sangat-sangat kami rasa mengecewakan. Artinya di sini kami sudah melihat beberapa usaha-usaha dari baik lembaga eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan hak kami dan aspirasi kami. Namun sampai saat ini memang satu hal yang dalam waktu dekat dijanjikan Bapak Mensesnek ialah akan segera dibuatkan help atau desk center untuk segera kami sebagai teman-teman yang merasa ada teman-teman mahasiswa ditahan di Polres atau di Polda, itu akan segera dibuatkan laman laporan untuk segera dilaporkan dan diidentifikasi apakah memang pelaku-pelaku ini memang bersifat kriminal ataupun memang hanya ditahan karena kriminalisasi. Seperti itu, Mas. Oke, apakah dari DPR maupun Mensesnek semalam memberikan kepastian begitu tanggal berapa ini akan dilaksanakan begitu, Pasha? Untuk waktu sebetulnya belum ada, Mas. Beberapa kali kami menanyakan waktu dan waktu, tapi yang ditegaskan oleh Bapak Mensesnek ialah secepat dan seyogia mungkin akan segera diusahakan seluruh apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah legislatif, seperti itu, Mas. Oke, baik, Pasha, kita tahan dulu, kita ke Ilham. Mas. Ini kan saat demo di DPRD Sumsel begitu ya, kalian juga bertemu dengan Ketua DPRD begitu. Nah, bahkan ini sampai disumpah begitu ya. Nah, ini dialog seperti apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kami memang kemudian benar apa yang dikatakan oleh Pres Pasha tadi, bahwasanya kami sudah bosen mendengar janji-janji manis, bukan begitu, Pres ya? Kata penenang untuk kami para mahasiswa yang selalu bersuara membela hak-hak rakyat. Hari ini selalu dilontarkan oleh DPR, khususnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kata janji-janji manis. Nanti kami teruskan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kami mencari berkonsolidasi dan ngobrol
dengan Prespasia, dengan kawan-kawan lain BEM seluruh Sumatera Selatan hari ini ngobrol bagaimana kemudian ada kepastian agar mereka bisa kemudian menjalankan apa yang kita tuntutkan. Akhirnya terjadi sumpah itu, Mas. Nah, biar kemudian mereka bukan bersaksi di hadapan halayak banyak, masyarakat banyak, tapi juga bersaksi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Biar kemudian beban yang ada di situ segera ditunaikan, sesegera mungkin. Oke. Nah, dengan dialog dan sumpah yang dilakukan tadi, apakah mahasiswa juga merasa percaya ini akan segera direalisasikan begitu? Oke. Untuk kemudian kami percaya, sebenarnya kalau percaya dengan mereka yang hari ini duduk di legislatif, sebenarnya ada keraguan, Mas. Tapi hari ini kami kemudian sesuai apa yang sudah ada di Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, harus kita kemudian percaya kepada Tuhan. Nah, di hadapan Tuhan itu dia bersumpah dan memikul beban yang sangat berat. Oleh karena itu bagi kami, ini suatu jalan yang lebih konkret di tengah hiruk pikuknya hari ini aksi yang dilakukan oleh daerah-daerah lain banyak anarkis dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, ini kan kita juga melihat bahwa demo dari mahasiswa ini juga digaungkan oleh para konten kreator begitu yang menyiarkan ini secara luas begitu. Nah, ini apakah juga ada koordinasi dengan mahasiswanya sendiri? Khususnya di Sumatera Selatan, karena kami melakukan konsolidasi itu mengajak seluruh elemen. Tapi untuk komunikasi lebih detail, itu belum ada komunikasi dari influencer dan artis-artis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut bergabung. Tapi kami tidak membatasi untuk kawan-kawan influencer, artis, dan lain sebagainya untuk bersuara bersama kami di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, di tengah aksi itu mereka datang ke kami untuk kemudian mereka bisa diberikan ruang untuk bersuara dan kami berikan ruang itu untuk mereka bersuara karena kita masyarakat seluruhnya. Oke. Kita ke Pasha. Nah, pertanyaan sama Pasha ini. Nah, kalau tadi kan kita berbicara mengenai bagaimana koordinatornya begitu dengan mahasiswa sendiri. Nah, sebenarnya apakah ini juga mereka satu suara begitu dengan mahasiswa? 17+8 itu tadi apakah juga satu suara begitu dengan para influencer yang menggaungkan ini melalui media sosial begitu? Oke, mengenai poin tuntutan 17+8 ya, Mas. Tentu kami kemarin malam sempat berkomunikasi juga bersama beberapa teman-teman mahasiswa yang di Jakarta. Kami coba untuk menilik apa-apa saja yang menjadi poin tuntutan. Dan kami rasa sebenarnya sama, Mas. Apa-apa yang digaungkan oleh influencer-influencer ini dengan apa yang kami gaungkan pula di jalanan itu mungkin secara garis besar sama. Namun memang beberapa poin spesifik yang kami rasa memang ada beberapa yang dikeluhkan oleh para artis atau influencer ini dan juga apa yang kami rasakan sebagai mahasiswa di lapangan. Artinya kami di sini sepakat bahwa 17+8 ini akan sama-sama kami dorong sehingga memang seluruh tuntutan-tuntutan yang kami rasa berpihak kepada rakyat akan terus kami dorong, Mas. Seperti itu. Oke. Baik, kita kembali membahas mengenai demo yang terjadi pada 1 September lalu di Palembang begitu. Nah, ini kan unjuk rasa ini berjalan dengan tertib begitu ya kalau kita lihat, dan ini juga menjadi harapan masyarakat juga. Banyak apresiasi bahwa ini berjalan dengan aman begitu. Nah, ini sebenarnya apa formula dari teman-teman sendiri untuk yang diterapkan begitu hingga bisa teman-teman ini sangat tertib begitu? Oke. Mungkin kita ke Ilham ya. Iya, jadi terkait memang aksi itu kami ngobrol sesama BEM untuk kemudian hari ini kita selalu terdengar zero konfliknya Sumatera Selatan itu, Mas ya. Jadi kami kemudian melihat beberapa di sosial media tentang aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan daerah lain. Bagaimana kemudian goals kita, tujuan kita hari ini menyampaikan aspirasi ini. Nah, jadi kami rangkup dalam poin tuntutan. Pertama, kami mengajak seluruh elemen BEM, seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen yang ada di Sumatera Selatan untuk bersama-sama turun tanggal 1 September. Nah, alhamdulillah terrealisasikan. Untuk kemudian kenapa sih hari ini pertanyaannya Palembang bisa sekondusif itu? Kami memang tadi dengan melihatnya maraknya aksi anarkis dan lain sebagainya, kami ingin menjaga kota Palembang, menjaga Provinsi Sumatera Selatan agar
Provinsi Sumatera Selatan tetap zero konflik. Betul. Tapi ini warning loh bagi pemerintah. Jangan dikira aksi yang hari ini kemudian kondusif, tidak bisa kemudian aksi itu anarkis. Memang kami banyak gejolak waktu di tengah lapangan. Tapi kami tetap menahan diri untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Dan gentleman-nya Ketua DPRD menemui masa aksi. Nah, Prespasia mungkin yang hari ini kemudian selalu meminta DPR untuk turun. Nah, disitulah kemudian terjadinya dialog. Betul. Yang membuat masa tadi tenang. Ada kepastian dan juga disumpah. Itu yang menjadi hari ini jalan terbaik bagi kami. Oke, kalau dari Pasha sendiri seperti apa tanggapannya melihat situasi di Palembang yang cukup kondusif begitu, Pasha? Ya tentunya ada kontribusi Mas Ilham juga ya di situ ya. Bagaimana masa aksi ini bisa tertib dan damai ya. Ya tentunya kami sebagai seorang mahasiswa Mas, kaum yang memang kami dididik untuk menjadi seorang yang berpikir bahwa seluruh rangkaian-rangkaian yang bersifat anarkis, seluruh rangkaian-rangkaian bersifat tidak menguntungkan kepada rakyat, tentu kami tidak sepakat. Artinya kami melihat bahwa 2 hari terakhir sebelum terjadinya aksi tanggal 1 September itu, kami ada melihat 2 percobaan untuk memprovokasi bahwa mahasiswa ini akan anarkis di tanggal 1. Dan kami ingin membuktikan bahwa 2 hari sebelum itu yang kantor DPRD dibakar dan lain sebagainya, kami ingin membuktikan bahwa itu bukan bagian dari kami. Itu bagian-bagian memang ada tujuan-tujuan lain yang kami tidak tahu artinya. Dan lantas kami bersepakat bersama seluruh aliansi, bersama seluruh ketua-ketua BEM yang ada di Sumatera Selatan untuk mencoba menertibkan anak-anak masing-masing. Jikalau memang ternyata ditemukan indikasi-indikasi provokator, akan kami tertibkan. Contoh kemarin Mas, pada saat setelah aksi ya, pasca aksi, mobil komando ingin menuju ke titik awal, itu ada yang ngidupin flare Mas kemarin. Nah itu langsung kami teriakin bahwa itu bukan bagian dari rangkaian acara kami, dan itu mungkin gerakan-gerakan tambahan yang kami rasa tidak tahu juga manfaatnya untuk apa. Artinya di sini kami menegaskan dan mendisiplinkan Mas, baik dari unsur saya selaku ketua BEM mencoba untuk menertibkan anak-anak kami sendiri dan juga mungkin Pres Ilham kepada teman-teman UIN dan lain sebagainya. Kami menanamkan bahwa kita akan aksi menunjukkan rasa, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, itu tujuannya untuk diterima, bukan untuk menimbulkan chaos ataupun keanarkisan seperti itu. Betul. Nah, kita menanggapi yang dikatakan oleh Pasha begitu Ilham ya, bahwa tadi juga ada aksi-aksi tambahan begitu. Nah, ini bahkan ada juga yang menjadi provokasi begitu. Nah, Benar. ini dari mahasiswa sendiri, apakah ada langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal tersebut? Terkait hal yang kemudian didapatkan provokator dan lain sebagainya Mas. Jadi kami memang sepakat untuk kemudian kawan-kawan ada tanda tersendiri. Tanda tersendiri pertama kami memakai alma mater untuk melaksanakan aksi. Betul. Kedua, Mas lihat mungkin di berbagai media sosial itu kami menggunakan bendera merah putih, pita, untuk kemudian kami tahu, oh ini anak-anak kami loh, ini mahasiswa-mahasiswa kami. Ini kemudian orang-orang yang turun ke jalan memang pure untuk menyuarakan, bukan untuk provokator dan lain sebagainya. Dan memang mungkin Prespasia juga lihat bahwasanya ada yang menggunakan alma mater, tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian karena membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Nah itu kemudian membedakan ketika mereka pakai alma mater saja bisa Mas masuk. Dan kami ada pembedanya di pita tadi. Betul. Nah itu yang menjadi antisipasi kami awal, langkah awal untuk tidak adanya provokator yang memasuki masa aksi. Betul. Karena yang ditakutkan juga ini mahasiswa dijadikan kambing hitam Benar. dari kejadian tersebut. Baik. Nah, ini ada juga tuntutan, salah satu tuntutan yang disampaikan begitu adalah keterbukaan media begitu. Nah, kenapa itu bisa menjadi tuntutan juga begitu? Jadi setelah melihat Ilham, berbagai media yang hari ini kemudian ada surat yang keluar untuk pembatasan live, TikTok, juga media-media lain banyak dibungkam. Hari ini kemudian kami merasa informasi yang disampaikan itu banyak yang tidak benar ke depannya. Oleh karena itu kami menuntut agar media itu diberikan kebebasan seperti apa yang sudah dijalankan. Jangan sampai ada pembatasan. Karena ini ketika informasi ini tidak benar, tidak sesuai apa yang ada di lapangan, maka akan ada provokator yang lahir. Oleh karena itu kami meminta agar media diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyorot bagaimana kemudian aksi itu berjalan. Betul, karena media juga menjadi penampung aspirasi dan juga menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat begitu. Baik, kita ke Pasha lagi begitu. Nah, ini Pasha tentunya ini perjuangan masih panjang begitu ya, masih banyak yang ingin diperjuangkan begitu. Bagaimana cara kalian sendiri untuk mungkin terus mengawal
situasi ini, Pasha? Ya, tentu kami Mas akan terus mengawal apa-apa yang menjadi keresahan kami mulai dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Walaupun kemarin sudah dari DPRD Sumatera Selatan memberangkatkan beberapa teman-teman kami yang ada di Sumsel untuk ke Jakarta menyampaikan aspirasi, kami rasa itu bukan langkah ataupun titik kemenangan kami. Artinya memang di sini kami merasa bahwa tidak hanya sekedar agenda seremonial belaka, tapi betul-betul realisasi pengesahan undang-undang yang kami minta, pengesahan apapun, regulasi yang kami minta, itu betul-betul direalisasikan. Itu baru bisa kami katakan menang. Artinya sampai saat ini kami belum merasa menang, dan kami akan terus menuntut dan mengawal apapun yang dilakukan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, legislatif maupun eksekutif, Mas. Oke. Ke Ilham, pertanyaan sama begitu. Bagaimana kalian mengawal situasi ini agar bisa terus berjalan dengan baik begitu? Oke, jadi memang benar kata Pres Pasya, kemudian kawan-kawan hari ini mengawal, DPR sudah menyampaikan, tapi ini benar, yang disampaikan kami sudah sepakat dari awal konsolidasi bahwasanya titik kemenangan kita bukan karena kita sudah diterima DPR, kita menyampaikan aspirasi ke DPR, itu bukan titik kemenangan. Tapi bagaimana kemudian poin tuntutan kami direalisasikan. Mas bisa cross-check juga hari ini statement dari Bapak Presiden Prabowo bahwasanya tunjangan itu dicabut. Tapi per hari ini belum ada surat edaran resmi untuk mencabut hal tersebut. Nah, masih kekeh bertahan di Oktober nanti dicabutnya. Oleh karena itu hari ini kami akan siap terus mengawal. Nah ini warning juga ya. Nah, peringatan untuk orang-orang yang di sana, pemerintah pusat. Hari ini kemudian kami sudah menyampaikan aspirasi dengan benar. Ketika memang tenggang waktu yang kami kasihkan tidak terrealisasikan poin tuntutan kami, jangan salahkan kami ketika kami menuntut kembali ke jalan bersama-sama masyarakat Sumatera Selatan untuk kemudian mempertanyakan poin tuntutan kami ini di mana. Apakah hanya ditaruh di atas meja atau memang dikerjakan gitu. Jadi kami siap pasang badan untuk mengawal ini sampai tuntas, sampai RUU perampasan aset disahkan, bukan begitu, Pres? Itu ya? Betul. Bahwa ini kan juga ada yang 17+8 tadi, dan ini juga terus dipantau oleh masyarakat luas begitu. Nah ini setelah ini begitu, apa langkah yang akan diambil begitu oleh para mahasiswa jika tuntutan kalian mungkin ini tidak dipenuhi? Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa juga akan bergerak. Nah sebenarnya detailnya seperti apa begitu? Mungkin hari ini kami juga sering berkomunikasi dengan Pres Pasya yang hari ini di pusat, karena harus ada yang kemudian bergerak mengawal ke pusat, dan juga ada yang harus stay di daerah biar kemudian komunikasi berjalan. Oleh karena itu hari ini Pres Pasya sudah melaporkan dengan kami tadi per siang tadi, bahwasanya hari ini sudah ketemu dengan Mensesnek, ada langkah bagaimana kemudian kawan-kawan yang hari ini diamankan di Polda, Polres masing-masing, itu ada aduan untuk segera dibebaskan oleh Mensesnek. Itu langkah pertama yang hari ini kami dapat informasi dari pusat. Ini suatu langkah yang konkret untuk kemudian melindungi kawan-kawan mahasiswa untuk dilepaskan dari Polda ataupun Polres masing-masing. Karena kawan-kawan hari ini kemudian mengunjuk rasa itu dengan benar, Mas, bukan dengan anarkis. Nah, terkait poin tuntutan hari ini 17+8, terus juga poin tuntutan yang disampaikan oleh kawan-kawan BEM Sumatera Selatan, hari ini rasanya ketika DPR sudah menyampaikan, kami akan melihat dari pusat tindaknya apa. Ketika dari pusat tidak ada tindakan, contoh tadi masalah tunjangan tidak hanya statement belakang, masih tetap dijalankan. Nah ini kami bakal menuntut kembali. Begitupun RUU perampasan aset, ketika tidak disahkan menjadi undang-undang, nah ini kami bakal turun aksi kembali menuntut, karena mereka dengan entengnya menaikkan tunjangan, tapi tidak bisa merealisasikan RUU perampasan aset gitu. Itu yang sebenarnya juga menyakiti hati masyarakat juga. Gitu. Baik. Untuk Ilham sendiri ke Pasya, apakah ada yang ingin dititipkan kepada Pasya yang saat ini sedang berjuang di Jakarta begitu untuk menyampaikan aspirasi yang ingin disampaikan? Pasya, silakan ke Pasya. Harapan kami Pres kemudian hari ini Pres sedang berada di sentralnya perjuangan yang hari ini kemudian di pusat. Kami titipkan aspirasi kawan-kawan Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan, dan kita tetap berkomunikasi, Pres. Kami menunggu informasi, kita berkomunikasi terus bagaimana kemudian perkembangan di pusat dan di daerah, yang hari ini jangan sampai perjuangan kita sia-sia, Pres. Kita adalah social control, kita adalah generasi penerus bangsa berikutnya. Oleh karena itu
kita harus berjuang sama-sama seperti apa yang sudah kita sampaikan Pres dari awal, bahwasanya kita ketika maju satu langkah dengan kaki kanan, kita akan maju satu langkah dengan kaki kanan. Ketika kita maju satu langkah dengan kaki kiri, kita serempak kaki kiri. Oleh karena itu perjuangan ini akan berakhir dengan sampai kapanpun ketika poin tuntutan itu terrealisasikan, baru kami melihat hasil daripada perjuangan ini. Bukan begitu Pres kira-kira? Betul, Pasya. Seperti apa tanggapannya, Pasya? Ya, Mas, tentu kami sama mahasiswa tentu akan selalu memperjuangkan hak yang selalu kami gaungkan, hidup rakyat Indonesia, ya hak-hak yang selalu ditindas oleh segelintir elit, dan kami rasa memang seluruh apapun yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi akan selalu kami gaungkan di sini, akan selalu kami kawal, akan selalu kami perjuangkan. Artinya mau dimanapun kita Mas, mau saya di Jakarta, mau Mas Ilham di Palembang, mau teman-teman lain di penjuru timur, barat, lain-lain, kita tetap sama. Tetap orang-orang yang sama-sama ingin memperjuangkan hak rakyat yang tertindas. Artinya di sini bukan berarti Pasya sendiri menjadi center ataupun Pasya menjadi titik perjuangan, tapi seluruh mahasiswa di Indonesia itu menjadi api dan titik perjuangan masing-masing di seluruh daerah. Jadi artinya kami rasa kita perlu berkolaborasi, kita perlu adanya memang langkah yang sama, tujuan yang sama, dan pikiran yang sama untuk memperjuangkan hak rakyat. Begitu Mas mungkin. Baik, terima kasih Pasya, dan semoga aspirasi ini bisa tersampaikan begitu, dan juga jaga diri di sana Pasya ya. Oke, semoga perjuangannya bisa membuahkan hasil. Baik, terima kasih Pasya, dan juga Ilham. Ini mungkin penutup dari Ilham, harapan sendiri dari Ilham seperti apa sebagai penutup kita hari ini? Mungkin hari ini kemudian kami hadir di sini di Kompas TV dengan acara Sapa Sumbangsel. Hari ini kemudian kami berharap tuntutan kami itu dapat diwujudkan sesegera mungkin, karena hari ini masyarakat sudah resah, sudah kemudian hari ini masyarakat merasa tertindas. Kami terus menggaungkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani dan lain sebagainya. Jangan hanya ucapan belaka, tapi kami siap mengawal poin tuntutan ini segera direalisasikan. Jangan kalian kira kami mahasiswa, kami masyarakat diam ketika keputusan kebijakan kalian itu tidak pro rakyat. Tapi lihat kami hari ini kemudian bersatu padu untuk segera menuntut poin tuntutan itu direalisasikan. Jadi kami minta segera realisasikan poin tuntutan yang ada. Oke, segera realisasikan tuntutan yang ada, itu yang menjadi poin utamanya. Benar. Begitu. Baik, terima kasih Ilham, dan juga terima kasih juga Pasya yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Baik saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbangsel hari ini. Akhirnya saya Robi yang pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.